Oke, sebelum lanjut ke membuat dinding, membuat jendela dan pintu, kita simpan dulu supaya tidak ada, kalau terjadi apa-apa masih tersimpan. Kemudian sekarang kita buat pintunya, karena di sini kita pindah kursornya ke sini dulu, kita select vertex yang di sini. Yang di bagian luar kita select ke sini dulu, ke wireframe ya, kita select vertex yang itu, shift S, kita pindahkan kursornya ke selected. Oke, wireframe nya kita matikan, kembali ke solid mode, kemudian kembali ke bagian create. Nah, kita ada object mode dulu, tab object mode, create. Di sini kita tidak create room lagi, sekarang kita create pintu, door. Kita bikin door di sini ya, di bagian sini ada pintu, kita bisa select hierarchy, kita pindahkan titiknya ya di ujung situ di 3,5, maaf 3,5. Oke, dari atas kita lihat kurang maju, jadi kita majukan sedikit, kita majukan ya, pas di tengah-tengah dinding boleh, agak maju lagi juga boleh ya, kira-kira di situ. Kemudian kembali ke solid, di pintu ini kita bisa atur di bagian sini, bagian kita pilih di door group ini, kalau kita pilih door frame, nah disitu akan muncul pilihannya. Kalau handle-nya di sebelah kanan, kita buat left open ini, pilihan handle-nya juga ada, pilihan panelnya ada beberapa bentuk, kita bisa pilih modelnya untuk pintu ya, bisa seperti ini. Anda bisa pilih mana yang seharusnya, yang disukai kayak apa. Ini saya buat yang model nomor 2. Kemudian tipe handle-nya ada yang model knob atau handle seperti pintu geser, tapi ini kita buat yang model pertama saja. Oke, kemudian kalau kita pilih di bagian tadi door frame, kita pilih lagi di bagian pintunya, kita bisa rubah juga rotasinya, jadi kita bisa rotasi. Kalau frame yang kita pilih ini lainnya di lock, tapi di sumbu Z ini tidak di lock, jadi kita buat bisa disetel untuk terbuka, karena kita buka ke dalam, kita buat seperti ini. Oke, itu untuk penempatan pintu seperti itu. Kemudian supaya dindingnya berlubang, kembali ke dinding yang ini, kita klik auto hole, maka dia akan terbentuk lubang secara otomatis. Oke, kita lanjutkan untuk membuat panel jendela di sini. Kita tinggal menambah panel window ya, bentuknya langsung seperti itu. Kalau door tadi pilihannya ada di atas, kalau Windows panel pilihannya ada di bawah. Horizontal count ini untuk jumlah lubang jendelanya, mau 1, mau 2 atau 3. Di sini saya buat 2. Posisinya saya geser dulu. Oke, di 5 mungkin ya. Ya, kurang lebih begitu, di 5.
Kemudian kalau kita lihat di bagian Windows panel, ini ada seal. Seal ini untuk bagian bawah. Jadi bagian bawah ada kakinya begitu. Karena kita tidak membutuhkan itu, ini seal kita, centangnya kita buang. Ya, nanti kita rubah di belakang posisinya. Sekarang cukup merubah panelnya. Kemudian ada pilihan di sini tinggi masing-masing panel. Lebarnya kalau kita buat sama, bisa kita buat sama. Kalau kita ingin tetap seperti ini, tetap seperti ini. Kalau ini kita centang, maka bentuknya akan kembar kanan kiri. Kalau ini kita buat, ini ada daun jendelanya. Kalau ini hanya bingkai kaca, itu aja. Atau dua-duanya ada daun jendelanya, seperti itu. Kita tinggal pindah posisinya kayak tadi. Supaya bagian kerangkanya ikut berpindah, kita tidak merubah ini dulu, kita undo, maka kita harus select di bagian semua hierarkinya, kita select. Jadi di Windows Group kita select hierarkinya, baru ini kita pindah. Jadi terpindah semua. Jadi kita ketik 5, kemudian enter. Kita lihat dari view atas, apakah kurang maju, kita rubah posisinya dari view atas. Nah, ini kan kurang maju, jadi ini kita kurangi sedikit ya. Di wireframe ini lebih jelas, jadi kita bisa geser. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi posisinya, kemudian kita klik dindingnya, kita buat auto hold lagi seperti tadi, supaya jendelanya seperti itu dibuatnya. Kemudian klik lagi di bagian jendela, tingginya kita atur, kita buat dari tampak depan biar terlihat jelas. Di sini ada bermacam ukuran, kita bisa rubah apanya, masing-masing item di sini. Kita buat auto hold-nya dulu ya. Klik jendelanya, kita rubah tingginya. Tingginya kita rubah, kita buat tingginya 120 supaya editingnya mudah, biar tampak terus. Kita majukan dulu posisi windownya, ini kita select hierarki, kita pindahkan dulu posisinya supaya nampak dari depan gitu, biar terlihat jelas posisinya ya, biar terlihat dulu semua. Kita kembali ke seleksi window. Jadi kita bisa rubah-rubah si bagian ini, outer frame-nya mau dibuat selebar apa kusennya, tapi di sini defaultnya adalah 5. Outer frame-nya 5. Kemudian rotasi, ini rotasinya tidak dirotasi dari bagian item, tapi bisa langsung dirotasi di sini. Oke, tingginya kita buat 120 di sini. Kemudian kalau ini sudah cukup seperti ini, kita tinggal kembali ke seleksi hierarki. Kemudian kita rubah di sini tingginya 80 supaya sama-sama 2 meter. Kita ketik aja di sini 80. 8.
karena tadi 0,8. Intinya diposisikan seperti seharusnya. 8. Nah, hanya dinaikkan 80 cm, jadi bukan 8 meter karena dindingnya aja sudah hanya 3 meter. Oke, yang benar seperti itu 0,8. Kemudian untuk dinding-dinding lainnya bisa saya percepat saja untuk berikutnya. Begitu kurang lebih untuk menempatkan pintu dan jendela. Nanti kita perbaiki belakangan untuk dindingnya yang belum sesuai, tapi kurang lebih seperti itu. Kita bisa rubah sedikit panjangnya menjadi 5,85 dan ini juga 5,85. Oke, seperti itu dindingnya. Oke, kita lanjut membuat atapnya.